Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, tugas besar 2, Etik UMB. Nama saya Muhammad Fikri Alpareji. Dan ada Kuartetsia, ada Jose Rio dan Hadi Satria. Di sini kami akan mempresentasikan tentang anti korupsi. Next. Nah, apa itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan setiap orang, baik pemerintah maupun swasta, yang melanggar hukum melakukan perbuatan Nah, selanjutnya ada penyebab korupsi. Yang pertama itu di wilayah individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional. Seperti peluang terjadinya korupsi, termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan. Yang berikutnya adalah wilayah sistem. Wilayah sistem ini dikenal sebagai aspek institusi atau administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Mekanisme kontrol yang lemah dan kerapuhan sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi. Yang selanjutnya yaitu wilayah irisan antara individu dan sistem. Wilayah ini dikenal dengan aspek sosial budayanya, yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang peduli dengan hal-hal yang tidak terpuji. Di samping itu juga terjadi pergeseran nilai, logika sosial, dan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jose Rio. Ya, terima kasih Fikri. Nah, kalau ini adalah dampak dari korupsi. Tentunya dalam berkorupsi udah pasti dampaknya sudah sangat fatal. Termasuk rusaknya sistem tatanan masyarakat, lalu adanya ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi karena uangnya dikorupsi, lalu menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan. Lalu penderitaan sebagai besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum. Lalu pastinya munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat. Nah, lalu apa sih strategi pemberantasan korupsi? Nah, strateginya itu ada 3. Yang pertama adalah preventif. Strategi preventif adalah upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparansi, accountability, dan responsibility yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi. Lalu yang kedua adalah investigatif, atau upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi, penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Lalu yang terakhir adalah edukatif. Nah, edukatif ini adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi sesuai dengan kapasitas dan keuangannya masing-masing. Jadi pendeteksikan korupsi itu udah bisa kita deteksi sejak dini, teman-teman. Nah, ini ada beberapa lembaga anti korupsi di dunia. Yang pertama adalah ICAC Hong Kong, lalu CPIB Singapura, lalu NCCC Thailand, Bianco dari Madagaskar, SCC itu Zambia, lalu KACC dari Kenya. Ya, untuk selanjutnya disebutkan oleh Cortezia. Ya. Baik, terima kasih Jose. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
anti korupsi di Indonesia. Tadi kan kita sudah bahas yang ada di luar negeri, nah sekarang yang ada di dalam negeri kita, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga anti korupsi KPK ini dibentuk pada 2002 di Indonesia, bersifat independen dan bebas dari pengaruh dan kekuasaan maupun manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, nah, setelah pengertian dari KPK, sekarang adalah tugas dari KPK. Yang pertama itu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya adalah wewenang KPK. Yang pertama adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat adalah melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hadi Satria. Baik, terima kasih Kuartecha. Di sini saya akan menjelaskan peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu, yang diharapkan mampu melakukan pembaharuan terhadap sistem yang ada. Salah satu contoh yang paling fenomenal adalah peristiwa turunnya Orde Baru, di mana sebelumnya didahului oleh adanya aksi mahasiswa yang masih di seluruh Indonesia. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat, banyak sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya berpihak pada golongan tertentu saja dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Banyak kontrol tersebut bisa berupa tekanan, berupa demonstrasi, ataupun dialog dengan pemerintah maupun pihak legislatif. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Penutup, dengan kekuatan yang dimilikinya berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem, termasuk dalamnya tindakan penyelenggaraan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi yang lain, mahasiswa merupakan faktor penekanan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawalan bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Sekian dari kelompok 3, kurangnya lebih mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.